Halo Sobat Kece, kali ini saya akan membawakan film yang berjudul Tokyo Revengers. Film ini disutradarai oleh Shotomo Hanabusa. Cerita ini mengadaptasi komik karya Ken Wakui, Tokyo Revengers. Tokyo Revengers sendiri bercerita tentang Takemichi Hanagaki yang berusia 26 tahun, yang menjalani kehidupan menyedihkan karena ditinggal meninggal mantan pacarnya. Dan ia pun mencoba kembali ke masa lalunya untuk menyelamatkan kekasihnya. Penasaran dengan kisahnya? Simak dan tonton video berikut. Film dimulai memperlihatkan seseorang yang sedang mengejar laki-laki penuh luka menggunakan mobil, dan tanpa pikir panjang orang itu segera menabraknya hingga tewas. Tak lama latar cerita berpindah ke kediaman seorang pemuda laki-laki yang bisa dibilang sangat jorok. Orang itu bernama Takemichi, seorang remaja yang sejak kecil hanya memiliki satu mantan pacar karena pacarnya meninggal. Setiap saat dia hanya melamun memikirkan mantan pacarnya. Sampai pada saat ia berada di depan rel kereta, ia tak sengaja terdorong hingga berada di tengah rel kereta. Naasnya kereta yang berada di depannya segera menyambar tubuhnya. Tak seperti yang dibayangkan, justru Takemichi berada di ruang waktu dan kembali ke masa lalunya, di mana pacarnya masih hidup. Dalam keadaan yang setengah sadar, Takemichi bertemu dengan kedua temannya yaitu Akum dan Yamagichi. Setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa kehidupannya benar-benar kembali ke masa lalunya. Ya, ia kembali ke masa SMA-nya di tahun 2010. Setelah memastikan situasi yang terjadi, ia berubah menjadi anak SMA berandalan. Di sana, ia mendatangi geng di SMA lain untuk mengajaknya tawuran. Ketika teringat akan kejadian yang pernah ia alami, ia segera mengajak teman-temannya untuk kabur. Namun gagal. Masa lalunya pun terulang kembali. Benci dengan kehidupan masa lalunya yang terulang kembali, ia segera pergi dari gedung kosong tersebut dan mengumpat di setiap jalan. Lagi-lagi ia teringat akan pacarnya. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi dan bertemu kekasihnya yang bernama Tashibana. Di sana Tashibana segera mengobati luka Takemichi dan ia hanya bisa menangis, tanpa tahu harus berbuat apa. Saat ia berbincang-bincang dengan adik Tashibana, ia membuat kesepakatan dan berjabat tangan. Anehnya, ia segera kembali ke masa depan yaitu tahun 2020. Di sana ia bertemu Naoto, adik Tashibana yang ia pikir sudah mati beberapa tahun lalu. Di sana Naoto menjelaskan bahwa ia berhasil mengubah takdir karena saran dari Takemichi. Namun tetap saja Tashibana tidak dapat diselamatkan. Naoto segera mengajak Takemichi ke kediamannya dan menjelaskan bahwa geng Tokyo Manji yang membunuh kakaknya dan sekarang sudah berkembang dan disegani banyak orang. Mereka segera membuat rencana untuk membubarkan geng tersebut dengan cara Takemichi kembali melintasi ruang waktu. Takemichi menolaknya, tetapi terus didesak oleh Naoto. Tak punya pilihan lain, ia segera berjabat tangan dan kembali ke masa lalunya. Ia kembali ke masa ketika ia beradu dengan geng SMA lain. Tahu bahwa Takuya akan membunuh Kiyomasa, ia segera mencegahnya. Ia segera mencari cara lain agar ia dan gengnya tidak terkena masalah. Ia segera berduel dengan Kiyomasa, si ketua geng Manjiro. Belum sempat melanjutkan duel, Kiyomasa sudah dikejutkan dengan kedatangan Dragon, wakil ketua geng Toman. Di sana Kiyomasa hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketua geng yang bernama Miki atau yang dikenal dengan Sano Manjiro segera mendatangi Takemichi dan mengajaknya berteman. Di sepanjang jalan, ia dan teman-temannya tak berhenti memperlihatkan kebahagiaannya karena merasa sudah memiliki backingan yang kuat. Saat sedang menikmati suasana malam bersama Tashibana, ia tak sengaja memegang tangan Naoto. Ia pun kembali pada kehidupannya. Tanpa berlama-lama, Naoto segera menggemukkan rencana selanjutnya yang harus mereka jalankan untuk menyelamatkan Tashibana. Takemichi segera kembali ke masa lalunya dan mendapati Miki sedang menghajar beberapa anak buahnya. Di sana ia terus memikirkan bagaimana ia bisa membunuh seorang berandalan seperti Miki. Di sana Miki segera mengajak Takemichi untuk pergi bersama. Belum sempat pergi, Tashibana segera menahannya dan menampar Miki. Karena berpikir bahwa Miki lah yang membuat Takemichi selalu babak belur.
Takemichi segera berusaha untuk menenangkan suasana dan memendam amarah Dragon agar tidak melukai Tachibana. Tak seperti yang dibayangkan, justru Maki tertawa dan berjanji bahwa ia tak akan melukai wanita. Di sepanjang jalan, Miki dan Takemichi mengobrolkan beberapa hal random. Takemichi masih merasa bahwa ia tak pantas untuk berteman dengan pemimpin Toman seperti Miki. Miki yang merasa bahwa Takemichi berbeda dengan orang kebanyakan segera menawarkan untuk bergabung dengan geng Toman. Tanpa pikir panjang, Takemichi segera menerima tawaran tersebut. Saat rapat berlangsung, ia bertemu dengan Kiyomasa. Belum sempat membalaskan dendamnya, Miki dan Dragon segera datang dan mengusir Kiyomasa karena sudah dianggap sebagai pengkhianat. Di rapat tersebut, suasana nampak tegang. Mereka membahas mengenai geng Mombius dan sudah berencana akan menyerangnya. Tak lama ia segera kembali ke masa depannya. Takemichi segera menceritakan bahwa Miki tidak sejahat yang mereka bayangkan. Namun Naoto tidak percaya. Hingga saat ia melihat foto-foto anggota Toman, ia menemukan Akuna, teman dekatnya waktu SMA. Takemichi segera mendatangi Akuna ke kediamannya. Di sana mereka mengobrolkan banyak hal hingga Akuna juga mengaku bahwa ialah yang sengaja mendorong Takemichi agar jatuh ke rel kereta api. Akuna juga menceritakan bahwa penyebab kebrutalan Miki adalah kematian Dragon, wakil ketuanya. Muak dengan semua hal yang terjadi padanya, Akun segera melompat dari gedung tinggi dan tewas seketika. Tahu bahwa akan terjadi tawuran antara Mombius dan Toman, Takemichi segera mendatangi Miki dan mendiskusikan untuk mengurungkan tawuran tersebut. Namun belum sempat memberikan keputusan, geng Mombius sudah mendatangi markas Toman. Di sana Takemichi hanya bisa terdiam sembari sesekali mengingatkan bahwa akan ada korban dalam tawuran tersebut. Berkat Takemichi pun kematian Dragon dapat dihindarkan. Hari ketika festival pun tiba. Saat sedang menikmati kebersamaannya dengan Tachibana, Takemichi dikejutkan dengan keberadaan geng Mombius yang sedang berkumpul dan menyusun rencana. Kagetnya lagi di sana ia melihat Kiyomasa bergabung dengan geng Mombius dan berencana membunuh Dragon dengan senjata tajam. Di sisi lain, anggota Mombius juga menyusun rencana untuk membunuh Dragon. Mereka menyebar informasi palsu agar Miki dan Dragon dapat terpisah. Pertemuan antara Dragon dan anggota Mombius pun tidak dapat dihindarkan. Miki yang mengetahui keadaan Dragon segera pergi untuk mencari keberadaannya. Meskipun sendirian, Dragon tampak tak takut melawan puluhan anggota Mombius yang menyerangnya. Di sisi lain, keberadaan Takemichi yang diketahui anggota Mombius mengancam keselamatannya. Di sana ia hanya dipukuli dan tak bisa bertindak melawan sedikit pun. Scan lain menampilkan ketika Dragon sudah kalah dan hampir menyerah. Tiba di waktu yang tepat, Miki segera membantu Dragon dari kawanan anggota Mombius. Pertarungan antara dua geng tersebut tidak dapat dihindarkan. Takemichi yang tahu bahwa hal itu akan terjadi segera pergi menuju lokasi. Namun usaha yang ia lakukan sia-sia. Sampainya ia di tempat mereka bertarung, ia sudah melihat Kiyomasa menusuk Dragon dengan senjata yang ia sudah siapkan sebelumnya. Mengetahui bahwa Dragon ditusuk oleh anggota Mombius, Miki dan anggotanya kehilangan konsentrasi. Tahu bahwa hanya ia yang bisa menyelamatkan Dragon, Takemichi segera membawa Dragon untuk keluar dari tempat tersebut. Sialnya ketika ia keluar dari markas, anggota Mombius lain sudah menunggunya di sana. Tak ada pilihan lain, Takemichi berusaha mengalahkan salah satu anggota Mombius tersebut agar Dragon bisa selamat. Tak disangka perjuangan Takemichi membuahkan hasil. Meski menggunakan cara yang cukup konyol, ia bisa mengalahkan Kiyomasa. Tanpa berlama-lama, ia segera membawa Dragon ke rumah sakit terdekat dan satu persatu anggota Tokyo Manjiro pun menyusulnya. Untungnya belum terlambat, operasi yang dijalankan Dragon sukses dan ia berhasil lolos dari kematiannya. Film ini diakhiri dengan scan di mana Takemichi berlari menuju kediaman Naoto. Di sana ia bertemu dengan kekasih hatinya. Ya, perjuangan Takemichi tak sia-sia. Ia berhasil menyelamatkan Dragon dan ia pun juga berhasil menyelamatkan Tachibana. Begitulah kisah ini berakhir. Mohon maaf jika di dalam penyampaian kami masih banyak kekurangannya.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di lain waktu.